Rudi. Tugas-tugasnya sudah beres juga? Sudah, Kak. Nggak mengalami kendala? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah sudah. Rumahnya di mana Kak Ahmad Naim ini? Saya Bantur, Malang Selatan. Malang Selatan Arema. Mantap Kak Ahmad Naim, semangat pagi. Oke, kami akan menuju Kak Putri Ilvia Musda. Halo Kak Putri. Iya, halo Kak. Tadi udah ini. Kak Putri? Iya, halo Kak. Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan tugas-tugasnya? Siap, sudah dikerjakan. Nggak ada kendala? Tidak. Alhamdulillah belum ada. Semoga tidak ada. Oke, semoga nggak ada. Sudah menemui pelatih pendampingnya? Sudah, Kak Endah. Oh, Kak Endah. Udah tadi ya, oke. Ya. Kami ingin menemui Kak Gale Chandra. Halo Kak Gale Chandra. Halo Kak, selamat pagi. Oh, semangat pagi, mantap sekali. Gimana Kak Gale? Tugasnya beres kah? Alhamdulillah beres semua untuk tugas hari pertama. Oke, nggak ada kendala. Aku kira laki-laki loh tadi itu. Kak Gali. Perempuan Kak. Oke. Aku sekarang, aku ingin bertemu sama Kak Andi Setiawan ini. Kak Andi Setiawan. Halo Kak Andi Setiawan. Halo Kak. Halo Kak. Tunjukkan wajahmu. Oke, baik. Mana Kak Andi ini? Bentar masih ngambil peci ya. Oke, Kak Andi. Apakah mengalami kendala dalam tugasnya? Alhamdulillah tidak. Semuanya lancar Kak. Oke, ngomong-ngomong Kak Andi Setiawan ini dari mana ini? Saya asli Ngawi Kak, cuman sekarang menetap di Malang. Di mana? Di Malang. Malang. Di Merjosari Kak. Oke. Oke Kak, sekarang sudah jam 8. Mohon dipersiapkan karena materi jam 8 akan dipandu oleh Kak Evi sama Kak Winarko. Adapun materi yang akan dibawakan adalah prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Oke, akan kami sapa Kak Evi. Halo Kak Evi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah, mantap Kak Evi. Inilah Kak Evi, pelatih kita yang akan membawakan materi tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Silakan disimak dan dicermati supaya nanti tugas-tugasnya jangan sampai terlewatkan. Oke? Monggo Kak Evi. Silakan. Terima kasih Kak Fu dan Kakak. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya mungkin akan saya sapa juga teman-teman dari kakak-kakak yang ada di studio Prigodani, ya, semua tim efektif, tim teknis dan kakak-kakak peserta kursus mahir pembina tingkat dasar Witaraga 292 yang berbahagia. Pagi ini kami bersama tim pelatih saya Kak Evi, bersama nanti akan ditemani oleh Kak Winarko, salah satu teman kami dari Korps Pelatih Pusdiklat Cap Witaraga Kota Malang, akan menyampaikan materi tentang
prinsip dasar kepramukaan dan metodologi pramukaan. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri, sedikit profil tentang kami sebagai pemateri. Silakan kakak-kakak yang di studio untuk menampilkan sedikit profil tentang kami sebelum kita berkenalan. Silakan Kak Vincent dan teman-teman yang ada di studio Pringgondani. Kak Evi mesti dicari filenya. Bisa dilanjut dulu mungkin. Ya, sabar menunggu ya kakak-kakak ya. Karena kami lagi dengan jarak yang lumayan ya. Saya berada di sekarang belum bisa ke Malang, tapi nanti akan insya Allah sore akan menuju ke Malang. Dan yang kedua, nanti kami akan ditemani oleh Kak Winarko. Kak Winarko, mohon izin dibuka untuk menyapa kakak-kakak peserta KMD ini, Kak Win. Kak Winarko masih ada profilnya aja Kak ya. Jadi sambil menunggu yang ada di studio dengan saya juga, kita sedikit perkenalan. Nama saya Kak Evi. Saya salah satu korps pelatih di Pusdiklat Kota Malang, dan saya berada di Surabaya. Meskipun saya berada di rumah di Malang, saya ini sedikit profil tentang saya. My Scout is my adventure. Ya, sedikit tentang saya kakak-kakak. Jadi salah satu hobi saya adalah saya hobi olahraga, terutama olahraga yang sedikit sangat exciting. Ini hobi saya menari sejak kecil kakak-kakak. Dan saya sehari-hari adalah guru militer dan juga dosen di Akademi Angkatan Laut Surabaya. Dan ini laboratorium saya adalah semuanya adalah calon tentara, calon TNI Angkatan Laut di masa depan yang mungkin akan memimpin sebagai pejabat-pejabat di TNI Angkatan Laut. Jadi saya sehari-hari bersama mereka. Dan saya adalah pelatih pembina pramuka yang menjadi hobi saya sejak kecil. Ya, itu short introduction dari saya, kakak-kakak, sedikit profil dari saya. Jadi saya merasakan pramuka ini sebagai suatu kelebihan yang bisa mengembangkan talenta, mengembangkan skill saya, mengembangkan kepemimpinan saya dalam rangka saya untuk memimpin dari teman-teman saya, anggota saya, dan juga saya sekarang punya siswa yang setiap hari harus memeras tenaga, otak, dan pikiran untuk mendidik mereka akan lulus seperti kakak-kakak menjadi seorang sarjana, dan mereka juga akan menyandang pangkat yang kelak akan menjadi pemimpin TNI Angkatan Laut di masa depan. Insya Allah semoga saya tetap amanah bersama mereka untuk menjaga negara kita. Selain itu, gerakan pramuka adalah menjadi suatu kebanggaan saya untuk mendidik peserta didik untuk membentuk karakter mereka, nasionalisme dan punya keterampilan. Ya, karena 3 itu, keterampilan, kebangsaan, dan karakter itu. Jadi pagi ini saya bersama kakak-kakak, kita tidak akan menggurui, karena kakak juga guru seperti saya, tapi kita akan berbagi ilmu yang mungkin saya sudah mendapatkan duluan daripada kakak. Saya tidak akan menggurui guru-guru yang luar biasa, calon pembina yang luar biasa ini. Ya, harapan saya, terus terang saya juga bukan pemuja tunas kelapa, tidak ada sesuatu yang dapat dikultuskan atau dipuja kecuali Tuhan. Tetapi saya bangga bahwa dengan tunas kelapa, kiasan dasar filosofis dari tunas kelapa yang membentuk kami semua menjadi seperti ini, karena salah satunya kami adalah mengikuti kegiatan pramuka. Saya sekali lagi tidak mengkultuskan, tetapi bersama gerakan pramuka, kegiatan kepramukaan, saya bisa dibentuk dan saya bisa
insya Allah memberikan sesuatu yang terbaik buat negara saya, membina generasi saya akan lebih baik daripada generasi saya. Itu ya, kakak-kakak, itulah dari Gerakan Pramuka. Kita tujuannya adalah membentuk manusia yang berkarakter. Baik kakak-kakak yang luar biasa, kakak pembina, calon pembina yang nanti akan bisa membawa peserta didik mempunyai karakter. Pagi ini saya bersama Kak Winarto, kami akan menyampaikan materi tentang metode prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Silakan Kak Vincent untuk bisa share screen. Oh, mohon maaf Kak, sebelum kita nyanyi dulu ya, karena dari pagi dibuka Kakku kayaknya belum ngajak kakak nyanyi deh. Ya. Tolong lagunya lalu. Kakak ini bisa nanti Kakak berikan kepada adik-adiknya. Tetapi pramuka kan bukan hanya sekedar nyanyi dan tepuk, enggak Kak. Ini salah satu inventarisasi kita kalau kita nanti mungkin membina adik-adik kita bisa diberikan ke adik-adik didik kita ya. Lagunya mudah sekali, tapi nanti silakan Kakak berikan kepada adik-adik didiknya. Oke? Ya, lagunya gini. Satu orang pergi potong lalang. Satu orang pergi sama kambing, pergi potong lalang. Dua orang pergi potong lalang. Satu orang pergi sama kambing, pergi potong lalang. Tiga orang pergi potong lalang. 3, 2, 1 orang pergi sama kambing, pergi potong lalang. Kakak ya. Jadi silakan nanti kita menyanyi, silakan kakak menyanyi tapi kita off mute. Contohnya kok gue so. Kan kita ya, mute maaf mute mic kita ya. Aku sampai ini Silakan. Studio mohon izin dikondisikan suara-suara yang mungkin bisa di mute. Tidak apa-apa, mungkin kakak-kakaknya lagi diskusi ya. Oke, again kakak, please. Satu orang pergi potong lalang. Satu orang pergi sama kambing, pergi potong lalang. Dua orang pergi potong lalang. Silakan kakak ya. Jadi ayo kita nyanyikan. Satu orang pergi potong lalang. Satu orang pergi sama kambing, potong lalang. Orang pergi potong lalang. Satu orang pergi sama kambing, pergi potong lalang. Pergi potong lalang. Pergi potong lalang. Pergi sama kambing. Orang pergi sama kambing, pergi potong lalang. Sudah bisa ya, tapi ini kan karena kita ada di Zoom, berarti suara kita itu karena halo. Hai. Halo. Hai. Masih lemes-lemes. Ini karena kita suaranya lagi tidak sama ya, karena kita berada di tempat-tempat yang berbeda, jadi suara kita. The first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect. Nggak apa-apa kakak, silakan kakak latih ketika kita unmute ya. Kita mute ya. Nggak sinkron sih emang, karena kita kan berada di kita suaranya bikinnya bareng tapi nggak bareng karena kita ada di platform ini. Baik kakak ya, jadi silakan dilatih sendiri. Satu orang pergi potong lalang. Satu orang pergi, ya. Jadi kakak silakan di mute aja, tapi latihan dari tempat masing-masing. Satu orang pergi potong lalang. Mic-nya di mute aja kak, di mute, dicontreng aja mic-nya. Satu orang pergi potong lalang. Satu orang pergi sama kambing, pergi potong lalang. Dua orang pergi potong lalang. Satu orang pergi sama kambing, pergi potong lalang. Tiga orang pergi potong lalang.
3, 2, 1, orang pergi sama kambing, pergi potong lalang. Nah, itu ya kakak-kakak ya. Nanti kita lanjut dengan lagu selanjutnya. Sekarang kita kembali ke materi yang akan kita pelajari bersama. Oke, silakan kembali ke share Kak Vincent. Baiklah kakak-kakak. Sebenarnya saya ingin mau mencolek teman saya. Kak Win, apa Kak Win sudah ada di bisa monitor kakak-kakak yang ada di sini semua, Kak Win? Oh ya, kita jalan ya Kak ya. Baik Kakak, prinsip dasar dan metode pendidikan kepramukaan. Prinsip, wah kita punya prinsip ya Kakak ya. Apa sebenarnya prinsip itu? Ya, prinsip dasar dan metode pendidikan kepramukaan. Kakak, gerakan pramuka, organisasi gerakan pramuka itu adalah gerakan pendidikan. Dan salah satunya yang membedakan gerakan pramuka dengan organisasi lain. Di Indonesia ini banyak sekali organisasi. Tapi yang membedakan apa sih dengan organisasi lain itu? Ya, di sini adalah metodenya, metode pendidikan kepramukaan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain ya, organisasi yang lain. Yang membedakan adalah metodenya, kakak. Ya, kemarin sudah dijelaskan sama Kak Endi. Gerakan pramuka itu adalah kegiatan yang mungkin salah satunya yang mempunyai panji selain TNI ya kakak ya. Nah, di sini gerakan pramuka punya metode dalam untuk penyampaian materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Oke, next Kak. Silakan next. Nah, kakak-kakak yang ini a glance tentang saya, tentang kegiatan saya. Jadi next Kak. Nah, silakan lanjut. Nah, ini partner saya kakak-kakak. Salah satu partner saya nanti kami adalah tim teaching. Di sini bersama Kak Pinarto. Dia adalah salah satu pelatih di Kota Malang. Oke, next. Baik kakak, ini ya. Prinsip gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah satu kegiatan panduan yang dulu memang dengan adanya skep nomor tahun 61 itu tanggal 14 Agustus itu gerakan pramuka adalah pendidikan non formal yang bersifat sukarela. Gerakan pramuka non politik dan terbuka untuk semua, tidak rasisme ya, tanpa membedakan asal, ras, suku dan bangsa agama. Dan perlu diketahui kakak-kakak bahwa pendidikan kepramukaan itu perannya adalah sebagai pelengkap pendidikan formal dan informal. Dan kakak-kakak sama kami kan sama-sama berprofesi sebagai seorang guru ya. Nah, ini kegiatan pendidikan kepramukaan itu berperan untuk pelengkap pendidikan formal dan informal dan pengembang pengetahuan, minat dan bakat yang dimiliki peserta didik ya. Jadi peserta didik sudah punya pengetahuan, punya minat, punya kesukaan. Nah, di sana mereka terwadai ya, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan kepramukaan itu banyak sekali talenta yang bisa diambil dan digali dari kegiatan-kegiatan kepramukaan. Kemudian pendidikan kepramukaan juga sarana proses pendidikan sepanjang hayat menggunakan tata cara yang kreatif ya. Selalu ada kata gitu, orang pramuka ya pasti kreatif. Orang tuh punya stigma seperti itu terkadang kakak. Seperti kami juga di kantor seperti itu. Jadi katakan dia bisa seperti itu. Jadi karena kreatif, kemudian rekreatif ya. Dan pramuka kan perginya ke alam terbuka, kegiatan outdoor. Nah, itu salah satu kegiatan yang kreatif yang paling sederhana. Kemudian edukatif. Nah, kegiatan kepramukaan itu apa sih yang tidak bersifat edukatif? Segala sesuatunya pasti ada unsur pendidikannya ada. Upacara pembukaan latihan itu mempunyai juga unsur yang pendidikannya. Menyanyi, tidak hanya sekedar menyanyi atau lagu-lagu yang plesetan-plesetan enggak, tapi dia punya unsur pendidikan ya. Kemudian ya tadi kreatif, rekreatif dan edukatif. Kemudian dalam rangka mencapai sasaran yang ditujunya. Nah, kemudian sekarang ini ya prinsip gerakan kepramukaan. Next Kak, silakan. Nah, sekarang pendidikan kepramukaan ini tadi yang saya sampaikan dalam kepramukaan, pendidikan dipandang dalam arti luas sebagai proses di mana setiap orang selama hidupnya membangun berbagai kemampuannya, baik secara individu maupun sebagai warga dan masyarakat. Itu nanti berarti
Seperti apa diberikan yang disampaikan di dalam Trisatya ya, adalah membangun sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Itulah dari pendidikan dalam gerakan pramukaan. Gerakan pramuka maksudnya. Oke, next Kak. Nah, ini kakak-kakak ya, ini yang sudah disampaikan Kak Edi kemarin, bahwa kepramukaan ini adalah kegiatan terbuka untuk semua putra-putri, tidak mau siapa. Bahkan sekarang aja kakak-kakak kita, kakak-kakak teman-teman kita yang di pramukaan yang berada di rutan ya istilahnya, itu pun ada kegiatan kepramukaan kakak-kakak. Karena itu kegiatannya terbuka. Ya, terus kemudian gerakan untuk anak muda, namanya Prajamuda Karang. Kak, saya kan sudah tua, kan sudah berumur. Pramuka tidak ada istilah tua. Kalau kegiatan kami kan seperti, Kak Evi itu kan sudah tua, bukan pramuka lagi. Pramuka di sini adalah kegiatan, kami adalah memang bukan pramuka, bukan peserta didik, bukan anak muda, tapi kami adalah orang dewasa dalam kegiatan kepramukaan. Ya. Baik kakak, jadi gerakan pramuka untuk anak muda yang relevan dan fleksibel, tidak mengikat, kegiatan yang sukarela. Kamu suka ikut, nggak rela, ya dan nggak rela ya nggak usah ikut, jadi sukarela. Tapi menyenangkan nggak kakak? Ya. Kemudian kegiatannya non politik, dia tidak membela politik apapun. Loh Kak, itu kan ada orang politik. Nah itu kan pribadinya, bukan kepramukaannya, bukan pramukanya, ya. Dan bebas dari pengaruh politik. Tidak ada dari partai ataupun politik manapun yang bisa mempengaruhi gerakan pramuka. Pasukan E5 Ragu. Free ya, tidak sesuatu yang bisa mempengaruhi dari kegiatan kepramukaan. Tidak ada kampanye-kampanyean untuk menunjang salah satu partai tertentu dalam gerakan pramuka. Kemudian didukung oleh pendidikan non formal, pendidikan dengan pendekatan yang tidak struktur, tidak terstruktur ya maksud saya. Itu adalah kegiatan kepramukaan. Next Kak. Kakak ini prinsip dasar pendidikan kepramukaan. Nah kakak, semua gerakan kepanduan di dunia ini mempunyai namanya prinsip dasar pendidikannya. Gentle. Kita hampir sama dengan yang dimiliki oleh Boy Scout of America, Boy Scout Nippon, Pengakap Malaysia, Kapatirang Filipina. Itu semuanya sama. Mereka mempunyai namanya prinsip dasar pendidikan dalam gerakan pramukanya sana. Masing-masing namanya berbeda ya kakak-kakak. Jadi kalau namanya gerakan pramuka itu yang punya hanya Indonesia. Tapi kalau Pengakap Malaysia yang punya hanya Malaysia. Boy Scout of America yang punya Amerika. Kapatirang Filipina itu ya. Jadi ini di dalam artikel 2 WOSM ya, kemarin dijelaskan Kak Endi, WOSM itu adalah kepanjangan dari World Organization Scout Movement. Nah, gerakan kepanduan dunia, organisasi pramuka dunia. Dia punya 4 prinsip dasar pendidikan, punya 4 dalam konstitusinya, punya 4. Duty of God, duty of others, duty to self, and adherence to a promise and law. Tidak jauh beda dengan yang dimiliki dari prinsip dasar kepramukaan di Indonesia ini. Nah, di dalam anggaran dasar gerakan pramuka, di situ tertulis bahwa prinsip dasar kepramukaan adalah 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap diri pribadinya, taat kepada kode kehormatan. Pasti seorang anggota gerakan pramuka tidak akan lepas dari takwa dan memiliki iman dan atau sesuai dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Ya, kemudian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu nomor 1 tentang ketuhanan. Kan akan ini sesuai dengan Pancasila dan dijabarkan nanti dalam Dharma Pramuka, dasar Dharma Pramuka. Kemudian yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air. Inilah yang dikatakan dia mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Gerakan pramuka mana? Gerakan organisasi mana yang boleh menggunakan kiasan dasar memakai hasduk warna merah putih? Ini bukan bendera tapi kakak-kakak ya. Ini bukan bendera. Sekali lagi, jangan menganggap ini bendera, tapi ini adalah hasduk ciri khas yang dimiliki oleh gerakan pramuka Indonesia. Memang warna secara filosofisnya warnanya sama dengan warna bendera kita, tapi sekali lagi ini bukan bendera. Ya. Kita bangga memakai ini. Kalau kita ada event-event dunia atau internasional, kita pasti akan banyak orang memburu namanya ini setengah lehernya kita untuk change
souvenir dan sebagainya ya, karena ini salah satu yang ciri khasnya dari Pramuka Indonesia. Kemudian peduli terhadap bangsa dan tanah air. Sekali lagi tadi ini adalah kegiatan mencintai tanah air dalam rangka meninggikan rasa nasionalisme dan kebangsaan. Kemudian sesama hidup dan alam seisinya. Ya, cinta alam dan kasih sayang sama manusia itu sudah tersurat juga dalam Dasar Dharma. Jadi seorang pramuka itu harus peduli punya kepedulian kepada bangsa tanah air. Kemudian sesama hidup, sama manusia, sama kepada hewan dan alam seisinya. Tidak merusak alam itu salah satu adalah yang dibagi dalam prinsip dasar pendidikan kepramukaan. Ya. Kemudian peduli terhadap diri pribadinya. Kakak-kakak, pramuka itu tidak hanya peduli kepada orang lain, tetapi tidak pernah care pada dirinya sendiri. Yang utama adalah mempunyai rasa peduli terhadap diri sendiri. Bagaimana? Misalnya contoh, bagaimana kebersihan diri sendiri, bagaimana harus peduli tentang bagaimana saya harus mempunyai sekolah. Jadi tidak melulu, Kak saya ini mau kegiatan kemanusiaan tanpa mempedulikan diri sendiri dan keluarganya. Itu juga tidak kurang tepat ya Kakak ya, sebagai seorang pramuka harusnya tetap punya kepedulian tinggi terhadap diri pribadinya. Kemudian taat kepada kode kehormatan. Nah, ini yang utamanya adanya karena kita punya kode kehormatan kita adalah ya Trisatya dan Dasar Dharma. Kakak sudah hafal semua ya Dasar Dharma? Mohon suaranya dong. Hafal Dasar Dharma dan Trisatya? Sudah, bagus ya. Ini B4. Kak siapa ini? Kak Azakuna ya. Sudah hafal. Yang belum hafal nanti dihafalkan. Nanti di perkemahan passwordnya harus Dasar Dharma loh kakak-kakak. Bagus. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tolong kalau yang belum hafal dihafalkan. Nanti ada passwordnya masuk. Kalau nggak hafal nanti kakak-kakak akan menghafal sampai bisa. Ya. Silakan dihafalkan ya kakak-kakak ya. Oke, next Kak. Nah ini kakak yang membedakan organisasi lain dengan gerakan pramuka adalah melalui metode pendidikan pramukaan atau metode kepramukaan. Ya, metode pramukaan itu apa sih Kak? Nah, adalah prosedur yang dijalankan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka melalui pilar-pilarnya di sini ya. Oh ini yang masih metode pendidikan pramukaan ya. Learning by doing, membership of small group. Ini di dalam artikelnya WOSM, konstitusi WOSM. Di sini adalah promise and law, learning by doing, membership of small group, progressive and stimulating program software